Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Adi Rudian. Nah, di sore ini saya mulai lagi nih menyiram pohon durian super tembaga vegetatif yang di bawah usia 1 tahun. Ternyata ini kuat, sahabat Tani, ditinggalkan hampir 1 minggu. Saya jalan-jalan ke Bandung dan ini ternyata masih kuat gitu ya. Dan ini biarpun selangnya pakai selang kecil, sengaja yang selang kecil paling depan supaya kencang. Kalau yang belakang yang besar gitu, sahabat Tani, ukurannya supaya tendangannya lebih besar lagi. Kalau yang usia di bawah 1 tahun ini kuat, otomatis yang lainnya juga kan lebih kuat. Seperti usia yang 2 tahun, apalagi 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun yang lainnya ya. Nah, ini mulai penyiraman lagi. Ini di sore ini saya belum pulang ke rumah dan langsung nih kebun, sahabat tani, dari perjalanan barusan. Karena saking ingatnya saya mau tanaman yang vegetatif. Ya, terpaksa yang lainnya juga yang biasa saya siram, usia yang udah prageneratif pun akan saya siram juga, sahabat tani, biar nggak terlalu dehidrasi begitu, sahabat tani Rudian. Sampai banyak ini saya siram gitu, sahabat tani, karena kalau nggak sekali nyiram nggak banyak, otomatis saya kan mutar yang lainnya, blok-blok yang lainnya harus saya kena siram supaya ini telat pun tetap ketersediaan airnya di dalam itu lebih banyak gitu, sahabat tani, volumenya. Jadi kalau udah lama nggak disiram baru disiram itu seperti yang direbus nantinya. Itu harus betul-betul banyak gitu, sahabat tani Rudian. Biarpun ini keselannya kecil, yang penting lancar, kencang airnya untuk super tembaganya, sahabat tani. Dan lanjut saya yang usia 3 tahun pun akan saya siram di sore hari ini juga, sahabat tani Rudian. Dan ini yang dikasih jerami ya kurang lebih hampir 1 bulan, dan ini pun terus terubus walaupun sekarang saya masih belum melakukan pestisida untuk insek, sahabat tani Rudian, karena masih banyak urusan yang lainnya harus saya lakukan, jadi banyak keterlambatannya. Tapi alhamdulillah ya, kalau untuk pertumbuhan sama dengan tanaman durian durian saya yang lainnya di sana pada sehat subur gitu, sahabat tani, walaupun kemarau. Seperti yang lainnya alhamdulillah ya, apalagi yang besar, ini yang kecil pun ternyata tidak ada dampak negatif dari sekian hari tidak saya siram. Terus kemudian sambil menunggu pohon durian yang di stressing air yang usia udah 5 tahun 6 tahun, apakah mau muncul bunga di tahun ini, sahabat tani Rudian. Begitu, kalau muncul bunga tahun ini ya akhir tahun bisa dituai, biasanya begitu. Ya, apalagi yang di sana yang atas ya udah jarang saya siram, musangkinya udah kuat ya. Jadi nanti kalau udah makin dewasa akan saya biasakan dia mandiri dan biar tidak terlalu ketergantungan ya. Baik, kan saya pindah ke pohon durian yang usia generatif, prageneratif. Nah, ini saya akan basahin juga sekitarnya. Dan ini kondisi fisiknya seperti ini, sahabat tani Rudian. Sebenarnya tidak apa-apa, udah disiram 1 minggu, 2 minggu pun, tapi kan kasihan juga karena kebiasaan tadinya diberikan air penyiraman seperti ini ya. Dan nanti di blok-blok lainnya terus akan saya pantau, sahabat tani. Dan ini dari mulai awal penanaman sampai sekarang ini terus saya update, sahabat tani Rudian, kalau yang ini pokoknya keseluruhan lah. Ya minimal usia segini itu udah membutuhkan airnya paling tidak 20 liter air ya untuk DMDPL rendah di sini. Memang Pulau Jawa itu identik dingin, tidak separah daerah-daerah yang lainnya.
Tapi kalau terlalu dekat garis pantai ya sama aja gitu ya, panas. Ini kan suhu ya, suhu udara. Jadi jangan terlalu becek juga, terlalu becek nanti kan busuk juga ya sahabat tani durian. Penyiraman itu karena usia udah 3 tahun ini butuh air, tapi tidak banyak intensitasnya. Yang penting jangan terlalu dehidrasi untuk tanaman durian atau pohon durian. Tetap kita harus dikocor. Sama seperti alpukatnya juga nih, akan saya kasih usia mau di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun ini. Ya belum saatnya di stressing. Nantilah pas usia 3 tahun akan saya stressing juga nih. Sambil saya berjalan ke blok yang lainnya, terus akan saya siram di sore hari ini. Yang saya ke kebun, sahabat tani. Nah apalagi ini belum pernah saya siram sama sekali dari mulai awal kemarau di tahun 2026 ini, sahabat tani. Ini bekas pemangkasan tunas atas, sahabat tani durian. Supaya tujuannya batang utamanya dia cepat besar dari sekarang, saya tidak akan pangkas lagi, dibiarkanlah. Ya. Bertahan sebenarnya ya. Kalau untuk usia di atas 2 tahun, no? Contoh seperti ini. Apalagi yang kesana-kesananya yang kemarin-kemarin tuh ada yang sebagian saya stressing air, tapi besok-besok tetap juga akan saya guyur sahabat tadi. Dan seperti biasa hari-harinya akan saya terus aktivitas di kebun untuk selanjut melakukan perawatan penyiraman. Jika ada waktu penyemprot ya akan saya lakukan penyemprotan. Tidak ada dampak-dampak stres, malah ini terubus. Bisa dilihat dari samping kiri kanannya. Malah terubus. Ini tunas barunya juga. Apalagi di sampingnya tuh durian musangking yang jauh lebih besar lagi pohonnya ya sahabat tani durian. Saya deketin nanti. Nah ini yang belum saya siram-siram ini kuat. Tuh tunas-tunas airnya saya buangin. Biar ini tetap terpapar sinar matahari. Dan batang utamanya juga tuh kekar ya sahabat tani durian. Baik kita ke sana. Tuh. Ini yang di stressing airnya. Kalau dipupuk stres air, mudah-mudahan lah. Nanti setelah lakukan penyiraman, mau dia muncul bunga sahabat tani. Musangking. Lalu di batang utamanya aja lo segede gini. Sambil saya berjalan, ya ini kering tuh. Setelah pemupukan, di stressing, biar nanti saya stresnya aja dia dulu. Butuh 1 minggu lagi tidak ada hujan, ya masih tetap dia juga muncul bunga, akan saya paksa dengan penyiraman air. Nanti dah di menguapnya itu mau apa tidak nanti ya sahabat tani. Baik, saya lanjut ke bagian atas sana yang vegetatif yang lain ya sahabat tani. Nah ini dia, termasuk apalagi yang atas ya sahabat tani. Sudah merasa kepanasan ya karena biasa dimanjakan dengan air penyiraman. Di musim kemarau ini tiba-tiba saya kemarin berhenti. Jadi sore hari ini terpaksa saya akan banyak melakukan penyiramannya.
supaya tanaman durian yang lainnya di sini tidak stres. Begitu sahabat tani durian. Ya, ini untuk durian si duri hitamnya. Semoga baik-baik saja sampai dia nanti tiba musim hujan kembali. Dan insya Allah setelah saya kembali lagi ke kebun dan terus saya rutin melakukan perawatan penyiraman, dia akan semakin membaik lagi seperti biasanya. Karena beberapa hari ini tidak dikasih penyiraman, tiba-tiba saya langsung siram lagi untuk durian-duri hitam. Fokus saja penyiraman, kalau jika ada hama ya lakukan penyemprotan insek ya, biasanya gitu. Musim kemarau gak jauh dari hama insektisida, begitu sahabat tani. Siapkan pestisidanya dan kalau masih vegetatif ya lakukan terus dengan gandasi atau dikombinasikan ya sahabat tani. Baik, terima kasih. Jadi lanjut saja, saya lanjut melakukan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mau dimaafkan, lain kali dan lain waktu kesempatan akan saya informasikan kembali seputarannya. Terima kasih banyak. Salam hormat, salam Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.